Semangat pagi, kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Kali ini Ngopi Seru kedatangan bintang tamu spesial. Mau tahu, penasaran kan sahabat seruput? Kembali lagi saya ingatkan, subscribe YouTube channel Rio Christian yang ada di bawah ini. Ditunggu like-nya, ditunggu komennya. Kemudian apabila setiap episode dari Ngopi Seru memiliki inspirasi untuk Anda sahabat seruput dan banyak orang, please di-share sehingga semakin banyak anak muda, semakin banyak orang mendapat inspirasi, pencerahan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Nggak perlu panjang lebar, saya hari ini kedatangan bintang tamu spesial. Beliau adalah seorang pengusaha yang sukses dan menginspirasi banyak orang melalui produk dan usahanya. Beliau bergerak di bidang minyak balur. Nah, pasti sahabat seruput tahu kan minyak balur itu apa? Secara orang Indonesia pasti butuh yang namanya minyak balur pada saat kondisi kesehatannya menurun. Mau tahu siapa dia? Beliau adalah Servasius Bambang Pranoto, founder dari Minyak Kutus-Kutus. Selamat datang Pak Bambang di acara Ngopi Seru. Saya diundang di acara Ngopi Seru. Terima kasih. Pak Bambang, saya panggil Babe ya, Babe. karena saya ini istilahnya generasi anaknya Bapak ya. Oke. Seperti resellernya Bapak Semua panggil Babe. saya manggil saya Babe. Ya. Pak Bambang, di acara Ngopi Seru tuh ada ritualnya, Gimana? yaitu kita tos ngopi sebelum kita ngobrol. Oke. Semoga ngopi kita, ngobrol kita seru. Nah, sahabat seruput ngeliat doang, kagak bisa ngerasain kan kopinya kutus-kutus. Ya, tim manajemen Ngopi Seru ngucapin terima kasih. Iya. Babe udah mau hadir di acara Ngopi Seru. Iya. Ini adalah permintaan dari banyak anak muda sebetulnya yang milih sebenarnya siapa nih yang mau jadi bintang tamu di acara Ngopi Seru. Oh gitu. Ternyata dari list, ternyata Babe salah satu yang diminta. Makanya kami berjuang nyari tahu gimana. Ternyata thank you banget Babe mau hadir. Iya, oke. Be, kita ngobrol nih sedikit. Apa sih dalam kehidupan Babe sehingga merubah takdir Babe dari tadinya dulu orang yang kerja, seorang profesional, akhirnya jadi pengusaha dan punya produk minyak kutus-kutus? Iya. Jadi awalnya itu sudah lama sebetulnya. Di tahun 1988. 88? Ya. Saya baca buku Third Wave. Third Wave. Ya. Oke. Alvin Toffler ya. Di situ jadi profesional tuh udah nggak zaman. Tahun 80-an profesional aja udah nggak zaman. Jadi akhirnya ada sebuah namanya profesi itu namanya consumer profesional. Consumer profesional. Jadi dia seorang consumer tapi dia juga seorang profesional. Lalu dia hanya mengembangkan sesuatu yang menurut dia yang paling dia sukai. Oke. Ya. Sesuai passionnya dia. Ya, passionnya dia. Terus saya lihat pekerjaan saya sekarang memang sukses saya sebagai profesional, tapi tidak membekas di hati, bahkan membuat saya stres, walaupun sukses. Ya kan? Karena tidak sesuai dengan hati nurani. Terus juga jadwalnya nggak karu-karuan karena saya sering terbang waktu itu dan terbangnya itu rata-rata di atas 5 jam. Jadi membuat badan ini udah kayak melayang ya. Terus ngeliatnya itu cuman hotel, airport sama ruang rapat. Plus pesawat, bayangkan. Jadi kita pergi ke kota bagus misalnya Barcelona, tapi nggak lihat Barcelonanya. Kita lihat kamar hotel sama ruang rapat, selesai. Terus habis itu ke airport, habis itu naik pesawat, habis itu pindah negara lagi dan seterusnya. Dan bagi saya itu boring. Nah, padahal pada saat itu usia saya baru sekitar 30-an. Tahun 80-an itu? Iya. Jadi akhirnya saya memutuskan pada suatu saat saya harus keluar dari lingkaran setan ini dan jadi diri saya sendiri. Nah, tahun berapa itu, Be? Terjadi di tahun 93. 93. Iya. Tahun 93 sebetulnya kejadiannya tuh lucu. Apa tuh? Jadi saya kepengen cuti agak lama, perusahaan tidak mau. Tidak kasih? Iya, tidak kasih. Nah, saya bilang, ya kalau gitu saya seterusnya aja cuti. Alias berhenti. Alias cuti aja gitu. Nah, perusahaan antara mau dan tidak mau, karena saya adalah penjual terbaik. 60% dari grup saya berasal dari saya.
Jadi akhirnya suatu hari saya nongkrong di Blok M di Jakarta. Terus di depan saya ini ada syuting film. Syutingnya film sinetron tepatnya Buana Jaka. Tapi lama-lama karena mungkin ya kemampuan saya mengkoordinasi dan sebagainya, jabatan itu meningkat. Akhirnya saya tahu betul tentang bagaimana memproduksi sebuah film atau sinetron. Ya. Dan karena sesuatu hal produksi itu bubar, nah disitulah saya mulai akhirnya ditawari oleh RCTI untuk bikin PH. Oh, Babe pernah bikin production house? Iya, di tahun itu. Luar biasa. Luar biasa. Iya, jadi akhirnya saya bikin PH. Nah, PH ini saya sebut Innovasindo. Kenapa? Jadi saya pada waktu itu teknologi digital masih belum. Ya, belum seperti hari ini. Betul. Kayaknya saya deh pertama kali bikin video, audio pakai digital. Oh, oke. Dan semua orang nggak tahu. Nah, akhirnya PH itu berjalan dari cuman main-main sampai jadi PH besar, serius, sampai bikin studio dan sebagainya. Kok balik lagi? Nggak menemukan kedamaian? Enggak. Saya dari profesional jadi profesional lagi. Iya, betul. Jadi, loh, ngapain ini ya? Jadi kembali lagi ke kayak dulu. Jadi mengkoordinasi, punya pegawai, ngurus AA, ngurus UU, ya kan, selling, jualan dan sebagainya. Nah, sampai jenuh lagi. Ya, terima kasih ada 98. Krismon. Rubuh semua usaha. Rubuh semua. Yes, nganggur kan Jakarta. Saya ngerasain, saya orang Jakarta, Be. Saya nganggur. Nah, disitulah saya bisa rethinking. Oh, jadi jalan saya yang kemarin tuh tidak jalan baru, tapi hanya merubah dari bidang telekomunikasi ke bidang audiovisual, gitu. Jadi dosen, jadi apapun di Jakarta saya lihat tidak ada prospek yang bagus. Dan saya mulai belajar sendiri meditasi. Belajar sendiri loh, karena setiap guru yang saya datangin itu kayaknya nggak suka deh kalau saya ikut belajar, nggak tahu atau tidak suka atau mungkin nggak tahu, pokoknya akhirnya saya mencoba untuk belajar sendiri, dan dari belajar sendiri itu ada bisikan hati untuk pergi ke timur. Oke, dari Jakarta dapat sebuah bisikan insight pergi ke timur. Terus pergi ke timur itu saya wujudkan dalam karya musik. Jadi saya bikin virtual grup dari beberapa orang, tapi orang itu cuma datang satu demi satu karena saya sudah digitalize. Jadi bisa digabung. Kapan aja mereka datang. Jadilah namanya grup Banjar Teratai Kampung. Judul albumnya The Road to the Morning of the Woods. The Road to the Morning of the Woods. Jadi ini jalan menuju paginya dunia, dan jalan paginya dunia itu kemana? The morning itu harusnya kemana? Timur. Ke timur. Nah, timur. Disitulah mulai perjalanan saya ke timur. Akhirnya Babe mutusin. Nah, apa itu pemicu Babe dari Jakarta pindah ke Bali? Iya. 2002. Di Bali. Iya. Babe 2002 pindah ke Bali. Ya. Saya otomatis di Bali membuat suatu kehidupan yang baru. Ya, saya kepengen di Bali itu kembali ke hidup zaman orang dulu lah. Kembali ke alam. Iya, kembali ke alam, dan cara berpikir, cara kehidupannya kalau bisa pakai cara-cara orang dulu. Gitu. Tapi 180 derajat yang berbeda, kehidupan yang sangat dinamis di Jakarta, pindah ke Bali. Kenapa milihnya di sini, di Gianyar? Pertama pindah memang di Gianyar. Nggak sengaja, waktu dulu pernah dalam perjalanan itu saya didatengin orang itu minta tolong saya tanahnya untuk dibeli. Oke. Ya, karena dia nangis-nangis ya oke lah. Kebetulan saya juga punya uang, jadi saya belilah tanahnya. Dan sejak itu saya punya tanah di Gianyar, tapi saya nggak pernah nengok ke tanahnya. Saya cuma beli tanahnya. Waktu itu? Iya. Waktu itu. Jadi saya nggak tahu saya ada di mana tuh nggak tahu. Nah, sejak ke Bali itu baru saya cari, tanah saya ternyata ada di sini. Dan terima kasih, tanah itu yang sekarang jadi rumah saya sampai sekarang. Oh, nah, Be, apa yang menginspirasi, Be? Bisnis ada banyak jenisnya, Be. Betul. Hari itu kenapa kok dapat ahanya? Oh, minyak balur. Ini prosesnya jauh loh. Dari 2002 ke
minyak balur ini Apa yang Babe 14 lakukan? tahun. Oke. Ya, jadi saya mencoba hidup secara orang dulu. Oke. Ya, di Bali hidup secara orang dulu. Jadi saya nggak cari duit, saya menunggu rezeki aja. Kalau rezeki datang, terima kasih. Kalau nggak puasa. Kalau rezekinya datang, terima kasih. Kalau enggak, berpuasa. Ya. Terus gimana caranya rezekinya datang? Apa yang Babe lakukan? Iya, nama saya kan cukup populer ya kan. Di awal-awal saya tinggal di sini, saya bantuin musik-musik Bali Oh, ya. oke. Paham. Jadi ya bikin lagu, recording ya. Nggak kan. jauh-jauh lah ya, dari bidang senimannya makanya ya. mereka tahu kan Oh. saya. Nah, Terus akhirnya dari 2002 perjalanan panjang yang tadi dibilang kalau dapat rezeki terima kasih, kalau nggak puasa, sampai terilhami akhirnya bikin sejarahnya minyak iya. ini gimana, Jadi, tahun berapa? Minyak ini tidak terilhami dan tidak punya rencana. Oke. Pada suatu hari saya, setelah musik-musik itu, terus teman-teman ngusulin saya bikin warung. Bikin warung. Nah, karena masakan saya enak, Mas. Nah, saya bikin restoran, warung sebetulnya ya. Itu namanya Mango Lango. Lango. Langu. Ya. Di mana, Be? Di rumah. Oh, di rumah. Mango Lango. Ya. Oke. Saya layani sendiri, saya masak sendiri. Chefnya Babe, Iya, iya, waiternya iya, Babe, iya. kasirnya Babe. Iya, Oke, semuanya. luar biasa. Di dalam waktu kita punya restoran itu banyak kejadian besar dalam hidup saya. Satu, mendadak istri saya hamil. Pada istri saya dan saya ini sudah tua. Jadi Anak pertama, hamil anak. enggak anak terakhir. Oke, ya. Tahu-tahu hamil dan hamil bersama kiste. Oke. Dokter bilang, ngapain mau punya anak gede-gede, ngapain, ya udah dibuang aja. Tapi di situ ada bisikan, jangan, kamu harus pertahankan. Tapi dokter udah nggak mau ngurus, karena posisinya sudah sangat sulit. Antara kiste dan bayi itu udah Saling, ya dekat, udah saling. Terus akhirnya saya sudah meditasi. Jawabannya, kalau kamu percaya, anakmu akan lahir selamat dan istrimu akan sembuh. Oke, saya pertahankan dan disitulah muncul ide sebetulnya. Karena dia nggak boleh kemasukan sesuatu. Jadi saya harus bikin jamu yang tidak boleh masuk mulut. Nah, akhirnya jadi jamu yang saya buat untuk mandi. Jamu tidak boleh masuk mulut, jamunya dipakai untuk mandi. Ya, jadi Oke. dari mandi ya kan. Dan borek ya kan. Jadi saya bikin jamu berdasarkan inspirasi untuk mandi istri saya dan untuk borek. Dan setiap sore saya melakukan tindakan ritual dengan jurus mabuk karena saya nggak tahu sebetulnya ngobatin orang itu gimana caranya. Oke. Ya, Apa jadi- maksudnya jurus mabuk itu Ya, gimana, Be? apa yang kita yakini, Apa yang kita yakini, itu kita kita lakukan lakukan. aja ya. Oke. Itu jurus mabuk. Jadi setiap sore saya melakukan jurus mabuk, mandi dengan ramuan saya borein. Nah, terima kasih. Tanggal 25 Januari 2015 anak saya lahir dengan selamat dengan berat 3,2. 2015. 2015. Istri umur berapa, Be? 50-an. Mujizat. Nah, dan keluarnya itu bukan keluar begitu saja, loncat, Mas. Jadi pas Trisanja di Bali nih, Ya, jam 6. Ya jam 6, Om Santi Om, bayinya Keluar. loncat, gitu. Oh, Karena itu 2015. Ya, karena istri saya sudah nggak kuat, karena mereka makannya sudah nggak bagus, badannya udah kurus kering, kekuatannya nggak ada. Tapi begitu bayi itu loncat, istri saya kembali sehat. Jadi berbarengan dengan bayi loncat, istri Kistanya saya keluar? Iya, kistanya keluar, dia Segar. dia segar lagi. Nah, Makanya namanya Ukita Paligan. Si pengungkit pintu. Ukita Paligan. Paligan. Ukit Ukita Paligan. Pal. Pal itu adalah jadi Iya. dia berhasil mengungkit palnya dengan apa namanya dengan kemampuannya kekuatannya sendiri. dia. Makanya namanya si Ukita Paligan. Di tahun 2011. Jadi ini 2015 ke 2011. Jadi, 4 tahun mundur. enggak,
Ini 2000 enggak 2005, ini 2011. Oke, Ya, ini anak lahir di 2005. Ini 2011. Ya, anak lahir 2005. Besok tuh ada tamu banyak. Dan 2011. kayaknya, tamunya dikatakan banyak anak kecil. Nah, anak kecil itu selalu minta french fries. Dan saya nggak suka pakai french fries yang sudah jadi itu ya. Oh, yang udah tinggal goreng aja. Saya biasanya bikin sendiri versi saya. Akhirnya saya beli kentang cukup banyak karena tamunya nanti banyak. Mau masuk ke rumah saya tuh ada kali 2 di kanan. Dan di tengah kali itu ternyata mungkin karena tergerus air atau karena apa tuh sebetulnya ada lubang dia. Oke. Dan tertutup tanahnya lapisan tipis Ya, gitu. tapi tanah lembut, Ya. tipis. Oke. Nah, nggak tahu bagaimana tuh. Babe lagi bawa banyak Iya, bawa barang kentang. kentang banyak, jeblos saya. Kejeblos itu sampai pangkal paha. Yang sini di atas. Jadi kayak penari gini, balet itu. Tapi penari balet yang horizontal kan, waduh. Oh, sakit banget. Ya. Saya pikir nggak apa-apa. Mandi, terus saya tidur, besok paginya saya tidak bisa kontrol kaki saya. Besok paginya. Besok Sarafnya berarti kena. Mungkin. Oke. Nah, oke. Ya, kita kan kalau ada begitu-begitu, pertama yang kita panggil kan Tukang pijat, Nah. tukang urut. tukang urut kan. Nah, tukang urut mulai dari kelas RT, RW, atau kelurahan, Sampai yang kecamatan, jago. sampai yang terapis. Nggak bisa bangun. Tetap aja sakit dan tetap nggak bisa bangun saya. Bisa dibilang hampir lumpuh dong, Be? Hampir lumpuh. Oke. Jadi kalau kemauan mandi mesti dibopong-bopong saya gitu. Cuman saya masih bisa ada tangan saya masih kuat. Iya. Sebetulnya kalau saya berangkat sih bisa gitu. Nyeret kaki masih bisa, cuman ya saya bisa dibopong. Nah, akhirnya saya ke dokter. Nah, dokter itu tidak melihat mengenai kaki saya, tapi melihat kesehatan saya. Jadi katanya saya ada gulanya, ada darah tingginya, ada macam-macam yang akhirnya dokter bilang itu disembuhin dulu sebelum kakinya. Saya pikir, berapa lama saya harus lumpuh kalau saya harus menyembuhkan penyakit yang lain itu. Nah, disitulah kan saya berserah lagi, saya meditate lagi. Akhirnya, kenapa kamu nggak bikin minyak? Kenapa kamu nggak bikin minyak? Oke. Kenapa kamu nggak bikin minyak? Pertanyaan ini Mengusik. Iya. Mengusik. Iya, saya bilang loh. Babe. Iya, saya ngerti di jamuan karena saya pernah terapkan pada istri saya. Ya, akhirnya yaitu kenapa tidak bikin minyak? Kenapa tidak bikin minyak? Biasa orang Indonesia kalau keselio atau ada masalah kan ya selalu kan Nyarinya minyak. nyarinya minyak. Nah, mulailah saya meditate lagi. Akhirnya ketemu konsep yang saya sebut Tree of Life. Konsep Tree of Life. Oke. Tree of Life itu sebetulnya sering dilakukan terutama di Jawa. Itu adalah kalau adegan wayang. Adegan wayang itu orang bilang gunungan, tapi sebetulnya bukan gunung itu. Itu adalah Tree of Life. Yang bentuknya Ya, tiba-tiba ya, datang. ya, setiap betul. Oke, ya. Dan itu adalah untuk pembukaan dan, Dan penutup. penutupan. Jadi semua bersumber dari situ, kehidupan ini. Terus juga ada yang berikutnya adalah 7, angka 7. Tree of Life 7. Oke. 7. Hari 7, note 7. Ya. Di Islam langit itu 7 tingkat, ya kan. Ya, Yahudi juga mempercayai Ya, 7 semua itu 7 semua. Iya. Yahudi itu lilin itu ya, Iya, itu 7. 7 juga. Jadi angka 7 ini luar biasa, ada maknanya. Ya kan, benua 7, anything 7. Jadi ada Tree of Life, ada 7. Nah, dari sinilah saya ketemu komposisi daripada kutus-kutus. Kenapa namanya kutus-kutus, Be? Kan Nah. banyak nama. Ini seniman Nah, itu- pengen tahu nih, sahabat seruput dan saya mau tahu kenapa namanya kutus-kutus. Ya, saya tuh ini juga mau dibilang mistik atau apa saya nggak ngerti, tapi ya itu terjadi lah. Saya tuh mau melukat di Tampak Siring. Melukat di Tampak Siring. Iya, gitu. Malam-malam nih ada temen Jogja maksain saya, yuk malam-malam kita pergi ke sana. Ya udahlah, saya ikut yuk, kita anterin. Gitu. Nah, saya turun dari mobil, ada orang menghampiri saya dan dari belakang. Jadi saya jalan sini, dia dari belakang menepuk bahu saya.
minyaknya cepet ya, dibikin nanti kasih nama kutus-kutus. Padahal dia mungkin nggak kenal Babe. Makanya Itu yang disebut mistik. Iya. Minyaknya cepat bikinnya, kasih nama kutus-kutus. Gitu. Dan di mana saat saya sedang mau menjual, memproduksi kan gitu. Karena waktu teman saya yang MLM tuh, mereknya apa Mas? Ntar dulu, tak pikirin dulu gitu. Nah ini langsung kita dikasih dan sejak itulah namanya kutus-kutus. 2013 awal. Nah Beh, kita udah nggak ngomong produk nih. Ya, udah. Produk udah jadi. Saya dapat sesuatu pencerahan nih. Cara Babe mengelola manajemen pemasaran. Ya. Luar biasa. Saya beberapa ketemu reseller Babe yang di Bali. Ya. Mereka hebat. Mereka hebat sekali dan mereka sangat mengimani, percaya bahwa minyak ini yang mereka jual bukan produk tapi manfaat. Ya. Itu yang saya menarik. Karena biasanya orang kan jualan kenceng nih. Ya. Wah, produknya, tapi mereka menceritakan testimoni pengalaman yang mereka hadapi karena pakai minyak kutus-kutus. Gimana sih Be bisa membuat orang-orang itu akhirnya menjadi seorang penjual yang militan untuk kutus-kutus? Satu, saya ini adalah salesman. Ya, salesman sejak umur 25. Sejak saya jadi profesional tuh kerjanya jual melulu. Ya. Oke. Kedua, saya ini juga dari dulu seorang yang tidak hanya jual, tapi selalu jual ide, bukan jual barang. Bukan jual produk dulu, Ya, ide. saya selalu jual ide. Oke. Waktu saya jadi profesional, satu yang saya jual tuh alat telekomunikasi, bukan hardware-nya yang saya jual, tapi manfaat apa yang ada di dalam produk tersebut. itu. Karena alat telekomunikasi sama kayak handphone, hampir semua sama kan? Sama. Sama kan. Jadi yang membedakan adalah quality dan manfaatnya kan. Iya. Gitu. Di situ saya sudah biasa seperti itu. Terus yang kedua adalah saya ini disekolahin sama perusahaan saya dulu dari sampai rendah sampai saya dapat doktor untuk marketingnya. Doktor dari marketing dan itu di London School of Economy, sekolah yang salah satu terbaik di dunia. Babe ini S3-nya marketing internasional. S1 elektro, S2-nya MBA bisnis, S3-nya marketing. Ya wajar ya teman-teman. Sahabat Seruput bawa di belakang manajemen kutus-kutus, S3-nya marketing. Jadi wajar. Lanjut terus jadinya bisa membuat jadi kombinasi antara semua pengalaman saya itu akhirnya muncullah di kutus-kutus dalam cara menjualnya. Kutus-kutus way itu marketingnya. Oke. Jadi marketing kutus-kutus saya bilang cara marketing abad sekarang. Ya, Anda tahu Steve Jobs, Anda tahu Bill Gates, gayanya juga tahu Elon Musk. Yang mereka jual itu adalah idea. Yes. Tidak barang. Betul. Barang itu hanya sarana. Adalah vehicle atau kendaraannya dia. Betul. Jadi idenya yang, makanya saya minta penjual kutus-kutus itu pakai kutus-kutus dulu, supaya dia bisa dibalik kutus itu ada apa kan? Bukan sebagai produk, tapi sebagai experience dia dalam waktu bergaul dengan kutus-kutus. Nah, apa yang terjadi? Anda perlu tahu, penjual kita adalah bekas pasien kita. Oke. Bayangkan, Anda pernah diangkat hidupnya oleh seseorang, Anda akan mati-matian bela seseorang. Kita tidak akan lupa. Betul. Nah, makanya kenapa kutus-kutus itu militan? Iya, resellernya. Resellernya karena mereka telah mengalami sendiri manfaat dari kutus-kutus, baik itu secara produk maupun secara keuangan. Resellernya berapa sih Be se-Indonesia Be? Mungkin sekitar 50 ribuan. 50.000 orang? Iya. Luar biasa. Ya. Dan kata mereka pendapatan rata-rata mereka sekitar 25 juta bersih per orang. Oke, kalau udah ngomong pendapatan, saya seorang bankers nih, Be. Ya. Udah mulai ngitung nih. Ya, Omsetnya penjualan kutus-kutus satu bulan berapa botol, Be? Hitungannya saya bilang 1 tahun aja. Oke, setahun. Setahun 5,7 juta botol. 5,7 juta botol. Harganya 230 ribu. 230 ribu. Lu hitung aja tuh bisnisnya berapa gedenya. Be, core bisnisnya adalah minyak balut. Nah, tapi sekarang bisnisnya kesehatan dan kesejahteraan. Menarik nih. Saya nggak bisa. Kesejahteraan dan kesehatan. Ya. Jadi kalau Anda
bikin sehat orang, tapi yang jual tidak sejahtera, Anda kurang ajar tuh namanya. Itu tidak etis. Beda. Ya, kalau kita jual bikin sehat orang, kita juga harus bikin sejahtera penjualnya dong. Biar bareng sejalan. Iya bareng dong, win-win solution dong. Iya. Ya, kalau nggak Anda runtuh, kan gitu aja. Nah, posisi sekarang produksi di Bali semua, Be? Produksi di sini. Produksi di Bali. Nah, kita lihat sekarang ada diversifikasi produk nih, Be. Nggak sekarang minyak kutus-kutus atau kutus-kutus sudah mulai ekspansi bikin sabun, bikin minyak untuk gatal-gatal. Iya, betul. Apa Be yang apa sih tujuan seorang Bambang Pranoto bikin produk-produk itu untuk kedepannya? Enggak, saya nggak ada tujuan. Mengalir aja? Iya, mengalir karena saya waktu itu kena herpes. Saya punya herpes ya, Oke. yang sudah lama sekali mengikuti saya. Itu di kutus-kutus tidak sembuh. Saya cari alternatif lain, muncullah minyak tanami dari minyak nyamplung. Tanami Iya, dari minyak nyamplung. itu di dunia sudah sangat terkenal. Namanya minyak tamanu oil, ya kan. Itu sudah sangat terkenal. Tapi minyak tamanu itu baunya nggak enak dan Iya. sangat keras, ya kan. Untuk itu saya combine, jadilah tanami. Oke. Itu untuk herpes saya. 3 hari setelah saya eksperimen, hilang, kering. Dan sekarang kalau mau baru aja shred gitu kan, herpes itu biasanya dari kecil kan. Iya. Saya kasih minyak itu, selesai dah. Nah, muncullah minyak tanami. Itu sabun? Sabun ini sisa-sisa dari 2 produk. Limbah itu Iya. luar Jadi biasa. kita Nggak ada yang kebuang ya? nggak ada yang Nggak ada yang kebuang. Jadi duit semua. Gila, luar biasa. Sekarang kalau misalkan gini, market Indonesia tuh gede, Be. 230 juta orang. 260 tepatnya. Oke, 260 juta orang. Tim kami research nih. Babe sampai sekarang mau mencoba ekspansi keluar, bahkan Eropa. Di Belanda. Kenapa, Be? Kurang market Indonesia 260? Bukan begitu. Karena saya melihat kita punya anak bangsa di luar negeri cukup besar. Ya. Dan mereka ternyata kalah perang dengan Para diaspora. ya diaspora itu yang sukses itu Ya, dihitung bisa sama jari lah, dikit. gitu. Nah, untuk itu ya saya mencoba untuk menginspirasi mereka untuk bangun. Nah, cara menginspirasi mereka saya dengan ada di sana. Supaya dia bangga dengan kutus-kutus. Kutus-kutus bisa misalnya dijual di sana dan berhasil di sana. Kenapa gue juga nggak bisa berhasil kan gitu. Jadi menimbulkan sebuah semangat bahwa nanti Indonesia itu bisa kayak China, di mana-mana sukses. Iya. Ya kan. Nah, Indonesia punya bakat untuk itu, tapi karena kita ini 1 sering berpikir negatif, 2 sering iri, ya kan. 3 pokoknya ngeliat orang lain jelek. Akhirnya kita nggak maju. Kita nggak pernah mau belajar, kita nggak mau rendah hati, kita tidak mau kerja keras. Nah, mudah-mudahan dengan kutus-kutus terinspirasi teman-teman di sana. Di Belanda itu 1,7 juta Penduduk Indonesia ada di sana. Orang bukan Indonesia. orang Indonesia. Ada yang menjadi warga negara, ada yang masih warga negara Indonesia. Tapi 1,7 juta. Gitu. Tapi Banyak. Iya, makanya itu. Tapi yang Banyak. terkenal orang Maroko, orang India, atau orang Hong Kong yang pindah ke sana. Nah, Indonesia kemana gitu? Nah, pada ngapain tuh? Padahal banyak, Iya, ya? 1,7 juta, ya kan? Nah, dari situ saya ingin menginspirasi. Kayak itu. Be, bener nggak, Be? Di sana beli castle, Be? Iya, ya kalau saya datang cuman beli gubuk, kagak gagah kan? Yang di Nederland apa di Inggris nih, Be? Enggak, yang di Nederland, Nederland. di Amsterdam. Di Amsterdam. Saya beli castle dan castle itu Luas juga berapa, Be? total luasnya 2,5 hektar, tetapi yang bisa kita boleh Bangun. pergunakan 7,4 Hektar. 7,4 ribu meter. Itu castle dibangun 16 sekian, abad ke-16. Abad ke-16. Iya. Seorang Indonesia beli castle ya di Iya, sana. semua orang kaget dan semua orang bingung. Ini orang gila. Ya, kenapa? Kalau kita datang cuma cemeng-cemeng, ngapain tuh? Nggak dianggap. Ya nggak dianggap. Kamu tidak bisa memberikan inspirasi pada orang lain. Iya. Tuh, datang ya sekalian. Ya kan? Program saya, mari Bung rebut kembali. Nasihat nih untuk generasi milenial atau Iya. anak muda kalau mau jadi entrepreneur, 3 kata dari Servasius Bambang Pranoto apa, Be? Ya, jadi pertama kali sebetulnya jadi entrepreneur itu nggak gampang. Saya malah menyarankan jadi pegawai dulu. Oh, jadi pegawai dulu? Iya. Oke.
Karena dari jadi pegawai dulu itu belajar sistem, ya kan. Karena kalau kita jadi langsung jadi entrepreneur, Uang sekolahnya banyak, jatuh bangunnya. betul. Sampai nanti rumahnya mertua atau rumahnya orang tua Bisa hilang. Oke. dan itu jadilah pegawai dulu di perusahaan yang bisa untuk belajar, ya kan. Nah, lalu kamu berprestasi di situ. Lakukan apa yang terbaik sampai kamu bosmu bilang you very good. Ya. Nah dari situlah baru kita kalau merasa sudah istilahnya siap, Kakinya kuat. gitu. Dan ingat waktu kerja nabungnya supaya bisa duitnya buat Oh, untuk modal. Untuk modal. Jangan rumahnya mertua. Iya, jangan rumahnya. Orang tua ya pas digadein. sepeda motor kita ya. Oke. Jadi karena kita mesti start from something kan, nggak Iya. bisa start dari sesuatu yang nah Betul. setelah kita kuat kita memulai, nah, ya tentu sebelum memulai kuatkan niatnya dulu, Niatnya yang pertama. ya keyakinannya, lalu apa yang kita mau kerjakan jelas Niat, keyakinan, apa yang mau kita kerjain. kerjakan. Dan dengan akal sehat. Dan dengan Ya, akal sehat. ya kan. Kita, wah, kopi lagi laris, bikin kopi. Padahal yang laris itu kopinya kan. Ya. Untuk itu kenapa nggak kita nanam kopi misalnya, ya kan, yang dikuatkan. Iya. Karena oke lah semua orang jualan ya, tapi kan orang butuh kopi. Kopinya dari mana? Kalau nggak ada yang nyediain kopi ya kita akhirnya import. Seperti di Indonesia ini sekarang, ini kopi akhirnya import karena semua minum kopi. Iya. Semua cuma bicara soal jualan kopi, tapi tidak ada yang nanam. Semuanya di front end, di Nah, depan. front, iya. Back endnya nggak ada yang support. Ya kenapa nggak kita, ya kan, nanam kopi? Nanam kopi butuh 3,5 tahun loh, baru. Lama. Nah, jadi kan memang tidak impor atraktif, jadinya. tidak atraktif. Tapi kalau Anda nanam kopi sekarang, ya kan, 4 tahun lagi Anda bisa jadi raja. Anda jadi raja. Iya. Betul. Oke. Ya, jadi itu yang penting. Ya, jadi 3 kata dikasihnya 4 Ya. sama founder dari Kutus-Kutus. Oke, terima kasih, Ya. Babe, Oke. untuk waktunya udah berbagi. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu kepada Anda semua ya. Ingat ya bahwa Kutus-Kutus tidak begitu saja besar, tapi memerlukan sebuah perenungan, semangat, filosofi yang benar untuk bisa jadi besar. Iya. Iya. Sahabat Seruput, demikianlah Ngopi Seru episode kali ini dengan founder Kutus-Kutus. Semoga bermanfaat untuk sahabat Seruput sekalian. Kembali lagi terakhir saya ingatkan, please subscribe YouTube channel Rio Christian yang ada di bawah ini. Ditunggu like dan komennya untuk setiap episodenya. Kembali lagi saya ingatkan, kalau acara ini memiliki manfaat untuk sahabat Seruput dan juga untuk orang lain, tolong dibagi, di-share linknya sehingga semakin banyak orang mendapatkan insight pencerahan dari acara Ngopi Seru. Sampai jumpa. Jos. Jos.